Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat pagi. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita awali dengan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih atas kebaikan dan karya-Mu yang luar biasa Engkau terus nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus mendengarkan perenungan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Mohon kiranya juga Tuhan celikkan hati dan pikiran kami, agar kami bisa menemukan kebenaran-Mu, hikmat-Mu di dalam perenungan pada pagi hari ini. Hanya di dalam Kristus Yesus, inilah waktu dan kesempatan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini bertemakan Allah atau ilah. Di dunia ini banyak sekali agama dan kepercayaan yang mengakui memiliki Tuhan yang sejati atau Tuhan yang benar. Hal itu membuat sebagian orang menjadi bingung memilih manakah Tuhan yang benar dan manakah Tuhan yang sejati itu. Dalam nats firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah yang benar dan Allah yang sejati itu adalah Allah orang Israel. Firman Tuhan kali ini membahas tentang tulah kedua yang terjadi di tanah Mesir, yaitu katak. Tulah ini cukup ironis sekali. Di tanah Mesir, katak bermakna sebagai simbol kesuburan. Tetapi tulah katak ini justru sangat merepotkan bangsa Mesir pada waktu itu karena begitu melimpah memenuhi tanah di setiap tempat di tanah Mesir. Di dalam ayat yang ketiga, bahkan istana Firaun pun tidak luput dari serbuan katak-katak itu. Sekali lagi Firaun membuat kebodohan dengan menggunakan dukun-dukun ataupun ilah-ilah di sekitarnya yang bukannya berupaya memusnahkan katak tersebut, sebaliknya malah melipat gandakan populasi katak yang sudah terlalu amat banyak itu. Kondisi ini memang sempat membuat Firaun menyerah sesaat dan kemudian memberikan izin untuk umat Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Namun ternyata hal tersebut bukan keluar dari hati yang sungguh-sungguh menyerah dan takluk kepada Tuhan. Setelah tanah Mesir dilepaskan dari tulah katak, Firaun kembali menarik janjinya ataupun ingkar janji. Kalau diperhatikan dengan seksama, tulah kedua merupakan tulah yang mempertegas tulah pertama bahwa Allah Israel sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah di tanah Mesir. Tulah kedua dan penyelesaiannya dimaksud agar Firaun mengetahui bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tuhanlah satu-satunya Allah yang harus disembah oleh seluruh manusia. Dengan kata lain, para dewa-dewa di Mesir ataupun ilah-ilah di Mesir hanyalah mitos dan tidak layak menerima pujian atau sembah. Dalam realitas sehari-hari, tidak sedikit orang mencari pegangan ataupun sandaran pada hal-hal yang ada di dunia ini, tidak kepada Allah ataupun Tuhan. Orang-orang tersebut tidak menyadari bahwa rasa aman atau sejahtera yang mereka terima hanyalah bersifat sementara ataupun sesaat. Setelah itu biasanya akan memperbudak dan tentunya akan mengecewakan. Tetapi kalau kita lebih memilih
kita berserah dan berpegang teguh pada janji dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan menang atas segala pergumulan dan masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas semua masalah, atas musuh, bahkan pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, siapa yang berhikmat hendaklah ia melakukannya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, jadikanlah kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang senantiasa berpegang teguh dan bersandar kepada Engkau hari lepas hari. Amin.